ngombat roh ketang ketemu maning karo mama nyewot ganteng sebatang. Malam ini arahnya malam bengi, jadi pagi aja lah. Kenapa kita harus pagi? Karena biar sehat. Pagi-pagi ini saya kedatangan tamu. Sebenarnya bukan kedatangan, pokoknya kita beli tamu bonon tuh. Apa? Mau mencoba membedah. Karena saya mendengar katanya hari ini tepatnya launching lagu religi singganya Bang John Bahrain mana negara namanya. Jadi Bang John Bahrain. Di samping saya ada seorang ini, saya nggak ngerti nih, di samping kanan saya ini. Yang saya tahu, emang kebetulan atau tidak, yang namanya Erwin itu pemirsa ya, terus terang aja saya buka sekarang. Yang namanya Erwin itu nggak jauh dari musisi. Anda ingat Erwin Gutawa? Saya nggak ingat tidak. Jadi Erwin Gutawa musisi, Erwin teman saya yang di Cilegon juga musisi, Erwin yang di Unity juga musisi juga. Nah ini juga macam Erwin juga, berarti Erwin mah wakilnya hobi musik. Selamat Erwin sedunia ya. Ada apa sih ini ribut-ributnya kan kononku. Jadi ini ya pemirsa. Bang Erwin, Bang Erwin nggak namanya Bang Erwin ya. Katanya sih saya mendengar dari kabar media ya, dari radio segala macam, hari ini ada launching singlenya Bang John. Itu bisa diceritakan nggak dari awal ini aja, dari awal ketemu Bang John gitu kan sampai membuat single ini? Coba Bang Erwin. Iya. Sore ya Mak, sehat Mak? Alhamdulillah. Jadi pertama ketemu John itu kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan. Waktu itu saya akan menanggalkan sebuah event namanya Festival Mancak Istimewa. John itu saya hubungi sedang berada di Malaysia. Waktu itu John lagi ada mencoba untuk kolaborasi dengan musisi Malaysia. Dia digandeng oleh Andy Search, vokalisnya Search. Kemudian sama Man Kidal. Man Kidal ini gitaris left-handed. Malaysia juga. Tapi kedua orang ini pernah satu grup. Jadi Man Kidal itu pernah masuk menjadi salah satu gitarisnya Search. Tetapi jauh sebelumnya Man Kidal itu membentuk sebuah grup band namanya Left-Handed. Lucunya salah satu hitsnya Tiada Lagi Kidungmu itu lagu orang Indonesia. Lagunya Bang Jack Marpaung tahun 80-an. Jadi lagu Indonesia jadi hits di Indonesia, dibawa ke Malaysia jadi hits juga ya, itu tahun 80-an. Sementara Man Kidal mulai berkiprah di musik Malaysia tahun 83-84 sesudah Left-Handed menjuarai festival rock di Malaysia dulu. Pengetahuan saya kurang lebih seperti itulah tentang seorang Man Kidal itu. Nah John ketika saya hubungi itu dia sedang berada di Malaysia tuh. Saya pikir John tidak akan kembali ke Indonesia gitu ya. Susah lah untuk menghadirkan seorang John Bahrain di di Indonesia itu. Entah bagaimana ceritanya tiba-tiba John pulang dan dia menyatakan dia mau berpartisipasi di Festival Mancak Istimewa waktu itu tanggal 10 Desember. John sebagai seorang musisi saya belum begitu kenal. Jadi pertama kali mendengar nama John Bahrain itu saya nggak ngeklik sama sekali. Nah satu waktu ada kawan yang mengirimkan video dia nih lagi nyanyi, dia membawakan lagunya Manowar. Judulnya itu apa waktu itu John? Heart of Steel ya. Ketika saya dengar lagu Heart of Steel dinyanyikan oleh John itu, saya baru tuh kata saya ini orang luar biasa ya. Pantesan Man Kidal suka karena tipe suaranya itu mengingatkan kita kepada Bang Jack Marpaung. Kalau ada yang iseng gitu ya, Jack Marpaung menyanyikan lagu Tiada Lagi Kidungmu, di searching aja di YouTube ada. Ada ya. Nah sesudah itu saya berjauhan dengan John, tapi ide dan gagasan untuk berkolaborasi dari sejak saat itu sudah mulai terbangun tuh.
Nah, akhirnya John memutuskan hijrah ke Serang. Nah, oleh karena itu saya banyak berdiskusi dengan John, ini bagaimana sih sebetulnya musisi di Serang itu. John bilang bahwa musisi di Serang itu sebetulnya banyak sekali potensinya, tetapi perkembangannya hanya begitu-begitu saja. Nah, berdasarkan hasil pembicaraan kami berdua, maka kami bersepakat nih. Saya kemudian membuat wadah yang disebut dengan Erwin Rusdi Old School Rock Republik. Nah, sekarang sesudah pembicaraan yang panjang itu, akhirnya John ingin memproduk sebuah karya. Karena selama ini dia lebih dikenal sebagai penyanyi yang membawakan lagu-lagu orang lain kayak Wizkid, Sugar Daddy, gitu ya. Lagu-lagu Malaysia, bahkan lagunya Subro dia cover kan, judulnya Palestina. Tetapi ketika ditanya, John sebenarnya kamu ini sudah punya single atau album belum? Akhirnya melihat momentum pada tahun 2023 ini, akhirnya kita memutuskan untuk mengambil tema religi. Muncullah single Ya Rahman Ya Rahim ini. Ini diciptakan oleh teman John, namanya Bengki. Dia menciptakan lagu Ya Rahman Ya Rahim ini, kemudian diaransemen ulang atas support dari rekan-rekan di DKT. Itu luar biasa bisa. Tapi kalau boleh ini saya ngomong dikit aja bisa ya. Gini, sebenarnya gini. Kenapa harus sedikit aja? Jujur aja, Bang Erwin dengan Bang John ini termasuk orang nekat pemirsa. Kenapa saya ngomong orang nekat? Di mana-mana ya kan, untuk menggeluti suatu musik itu kan mestinya larinya ke kota besar, gitu saya. Ini masih tahun saya ini pemirsa. Tapi tiba-tiba kok saya dengar kok ini ada yang dari kota besar, bahkan dari Malaysia waktu pertama hubungan, kok ke daerah ini gitu loh, maksudnya ya bukan daerah terkecil, bukanlah ke pedesaan gitu. Itu wajar, kita kan luar biasa kan. Kalau ini bisa terjadi, waduh kayaknya seumur laki apa seumur hidup kayak bikin yang dari kota ke kampung terus bisa meledak gitu. Makanya doain saja buat pemirsa. Tapi kalau ngomong-ngomong miskin, ngarep sebelah kita kan menunggu ya manin. Tapi udah nggak tiba sini memangnya? Iya dong. Alhamdulillah. Soalnya waduh jadi kita ada di siapa pun Bang Erwin, Bang John, jadi kita mangannya kayak juga ya kan Bang John. Aduh, lagi anu kan kurang semit. Jadi Bang John itu pertama kali ke Mancak, emang apa yang diceritakan dengan Bang Erwin seperti itu ya? Betul sekali. Lagu yang religi ini apa kebetulan memang menghadapi puasa atau gimana? Ya, sebenarnya sebelum 3 bulan lalu ya, sebelum konsep kita jalankan, ini belum ada rencana. Artinya keputusan bahwa pakai lagu religi yang jelas, kita masih berhaluan di genrenya rock. Tapi ketika kita musyawarah, aku sama Bang Erwin, ini momennya memang pas ya menghadapi bulan suci Ramadan gitu. Nah, akhirnya dari kesepakatan itu ya udah kita bikin. Betul sekali, ini momennya pas banget gitu. Ya, harapan saya semoga bisa diterima oleh masyarakat banyak ya. Bisa berkah buat saya, berkah buat semuanya. Ya. Amin. Amin. Dan saya rasa juga pasti terima lah. Masih dinaik terima di sana nih. Kalau dikasih kita terima gitu. Ini udah ini ya, udah keliling ke roadshow radio udah. Ya, kemarin sempet roadshow dari Serang sampai Cilegon, kita ke 4 stasiun radio. Pertama kita datang dari jam 10 di Radio Mega Suara. Ya, selanjutnya ke Sam Radio. Ya. Berikutnya ke Kiss FM. Ya, untuk terakhir kita kena jadwal jam 8:30, tapi alhamdulillah bisa dikurangi ya, diajukan lagi jam 7 mulai, jam 8 selesai di Mandiri. Berarti malam sampai malam. Oh, iya. Berarti emang bener-bener ini ya, apa namanya, kerja target. Iya. Usaha kira semua itu. Iya, dan selanjutnya mungkin masih banyak promo ya, Bang Erwin ya. Iya. Ya. Rencananya radio mana yang belum di ini, Bang Erwin? Tangerang. Tangerang. Yang ingin kita
ajukan jadwal untuk visit radio itu Tangerang. Kemudian kita juga nanti ada jadwal tour de cafe. Jadi kafe-kafe di Serang, Cilegon kita akan tour. Beberapa sih sudah, seperti misalnya Emil Cafe di Serang itu sudah masuk. Kemudian nggak tahu nih kafe gue ini di Cilegon. Ya. Nah, itu kita juga akan coba. Kemudian ada Sultan TV yang minta jadwal ke kita, tapi belum pasti. Jadi untuk rangkaian promo beberapa hari ke depan sepertinya sudah mulai terbentuk lah schedule-nya gitu. Iya. Jadi gitu pemirsa. Alhamdulillah emang saya jujur aja sama Pak Camat ini baru kenal pemirsa. Tapi dijari kita nekat Camat ini. Barangnya mah sing gini pemirsa, bukan kenapa saya ngomong nekat. Orang kalau sudah bergelut di bidang musik, waduh islah siap-siap segala-galanya deh. Paham kan segala-galanya? Siap PC, siap palang, siap tenaga, siap macam-macam. Wah orang kuat meledak bener deh. Makanya saya mudah-mudahan Pak Camat ini akan terrealisasi terus dan lancar jalan ini. Amin, amin Bang. Terus untuk warga Cilegon dan Banten lah ya, Banten khususnya, umumnya seluruh Nusantara itu lagu ini bisa tembus Bang John. Amin. Ya, semoga apa yang dicita-citakan Bang John ini dan Pak Camat Betul. betul apa ini? Karena saya belum kasih pertanyaan bisa. Mudah-mudahan bisa diterima. Ya, mudah-mudahan. Banyak ya. Amin ya. Jadi liriknya itu apa judulnya? Judul lagunya apa itu Bang John? Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Pencipta Bengki, Mas Bengki, dia teman sahabat musisi ya di Jakarta. Sekarang dia menyandang gelar sebagai guru kesenian di IKJ. Woi, namanya Bengki. Bengki. Waduh, maaf Bengki aku. Soalnya belum dicelakan Bengki kan dulu, istilah saya disebut ya. Woi, ini Bengki celaka luar biasa mungkin saya. Mungkin Bang Jan juga ngomong itu nanti nomor baru. Dan enggak akan saya kasih tahu, ya mungkin tenang aja. Bang Bang Erwin, Ngopi lah. Oh ya, nah dulu bisa. Kalau lagi udah ngopi saya mau tidur nantinya. Jawarannya minum dulu. Bang Erwin, tertarik dengan Bang John ini, tertarik apanya? Ton suaranya. Jadi Suaranya. Saya ini mungkin dengan Mame, kalau dengan John mungkin agak jauh ya batas rentang usia, tapi dengan Mame mungkin hampir seumur lah. Ya. Apakah tua Mame atau tua saya nggak tahu ya. Saya kemarin ke 18 tahun mulai 2 tahun. Pas sama 19 kan ya. Jadi ton suara John ini mengingatkan saya kepada ton suara vokalis zaman dulu. Kalau misalnya sekarang Ahmad Albar itu punya ciri khas dia suara melengking. Iya. Tetapi lengkingannya itu kemudian membawa pengaruh transisinya jadi kesedih. Atau misalnya Ucok Harahap ini vokalisnya Aka. Dulu ada grup band dari Surabaya namanya Aka. Ucok Harahap ini dua orang dengan ciri khas rambut kribo. Nah makanya dia dua kribo kan. Tapi ton suara seperti John ini saya sering ngomong ke John ketika gua dengar lu nyanyi memejamkan mata, yang tampil di hadapan saya itu penyanyi hitam dengan aliran blues kata saya gitu. Jadi kalau saya dengerin John nyanyi itu, tapi merem gitu ya, nggak lihat videonya, merem gitu. Itu apa yang ada di bayangan saya itu penyanyi blues, kental bluesnya dengan suara berat, tetapi range vokalnya lebar. Itu John. Nah, saya pernah ngomong ke John, pantesan Man Kidal itu ngejar-ngejar kamu, dia bilang, karena ton suara kamu itu cinta pertama Man Kidal ketika dia mengcover lagunya Jack Marpaung. Jadi kalau John kemudian diperbandingkan dengan Jack Marpaung, dia punya tipikal suara yang mirip. Gitu. Coba dengar nanti kalau dengar suara Jack Marpaung menyanyikan lagu hits dia itu yang judulnya
tiada lagi kidungmu, kemudian John menyanyikan lagu itu akan memiliki kemiripan warna suara. Saya bilang pantesan karena vokalis left-handed yang awal namanya Nash, nulisnya Nash gitu. Itu dia penyanyi dengan tipe suara berat tetapi tidak seberat John. Akhirnya saya bilang ini yang membuat saya kemudian menyatakan ini John ini layak untuk didorong gitu ya dengan segala usahanya. Itu karena dia punya karakter suara yang saat ini di tahun 2023 2022 itu sudah jarang, sudah langka. Ada beberapa penyanyi yang mengambil genre rock, tapi dia punya suara dengan karakter suara dia tipis, tapi remnya lebar. Jadi lagu-lagu yang misalnya nih, kalau lagu-lagu Skid Row atau lagunya Scorpion itu banyak di cover orang. Nah, akhirnya ya saya kan kembali kepada ketika saya mendengar lagunya Manowar itu, Heart of Steel itu, saya bilang ini orang langka nih, saya bilang suaranya. Tapi kenapa ini orang jalan di tempat, saya bilang gitu kan. Maka saya memutuskan sudahlah kita berupaya berbisnis, kita berbisnis gitu ya di industri hiburan, tetapi saya mencoba untuk menghadirkan kenangan orang tentang kualitas suara musisi-musisi zaman dulu. Ton suara tahun 70, ton suara tahun 60 gitu, old school sekali. Jadi old school itu sebetulnya bicaranya tentang era, tentang masa old school itu. Jadi penyanyi-penyanyi yang di tahun 60-an, tahun 70-an dia sangat populer. Itu reinkarnasinya John gitu suaranya itu. Begitu. Pantas saja bisa. Saya lihat itu ORR itu kan old school ya. Kirain saya yang sekolah udah tua on. Jadi gitu sekolahan tuh bentar gini kawan. Nah itu Old school rock ya. Nah untuk Bang John sendiri sih sebetulnya yang paling kan punya idola pasti lah. Dulu itu pasti punya idola. Apa yang paling hobi itu dinyanyikan itu Bang John dulu itu? Ya pokoknya lagu yang paling disukai Bang John aja. Apa bener gak sama dengan ini? Ya, satu sesuai dengan karakter ya, yang jelas ya. Kalau tidak Manowar ya isi-isi. Oh memang ini. Ya. Itu kan luar negerinya. Kalau Indonesia? Kalau Indonesia hampir semua suka kalau produk Indonesia sendiri sih. Itu ya. Memang ACDC juga kan suka, tapi kan ini mas ACDC ini awas ya, ada salah masalah baik, maksudnya. Oh iya enggak, dia mau ngomong ACDC, karena suka mereka enggak. Itu ACDC ini suka grup musik, namun ini suka semua grup pekon. Salah ya, ngomong ACDC langsung. Nah, waktu pulang dari Malaysia itu kan berapa hari di sana? Hampir satu bulan. 1 bulan. Pulang untuk pulang jaga ini. Apa ingat sama obrolan Bang Erwin apa gimana itu? Karena pada waktu di Malaysia kita sudah pernah ada obrolan sama Bang Erwin. Tapi belum ketemu kan? Belum ketemu. Tapi selama di sana memang kita banyak stuck juga, artinya banyak kegiatan yang belum dijalankan. Ya aku memilih untuk pulang dulu karena ngapain juga di sana kan. Terus gitu aku pamit pulang ke sini, aku temuin Bang Erwin, ternyata ya itu tadi yang abang sampaikan ya, untuk ada semacam kayak mengadakan suatu pagelaran musik ya, festival rakyat itu. Makanya ini orang aneh pemirsa kita ngomong aneh apa? Kita juga sebenarnya maju mundur Bang. Maju mundur ya karena ya kan maaf bukan berarti saya atau merendahkan ya. Kita kan aku biasa nyanyi lagu cadas gitu ya. Ketika dipanggil Bang Erwin suruh ikut meramaikan acara itu di suatu desa apa kota? Desa. Tapi memang penduduknya padat ya. Apakah ini memang kupingnya mereka itu sama? Namanya juga lagi kira-kira bisa. Tapi ya segala sesuatunya kita bismillah ya. Nah, aku juga yang lebih tahu kan beliau yang bisa tahu tentang keadaan ya, aku ngikut aja dah. Soalnya maaf Bang John, maaf ini mah. Dulu maaf ya warga Mancak,
sebenarnya yang membawa virus itu saya dulu. Tahun 90 itu saya ngajarin orang mancak main gitar. Dari mulai SMP mancak apa SMP ada tuh? Iya, Sampai pasar itu. Semua saya yang beli virus itu dulu tuh. Oh. Makanya aneh kok sekarang musik rock bisa masuk mancak konon kok. Makanya jadi gitu. Ini makanya aneh. Kalau kota mah ya, kota mah wajar lah ada gitu kan. Saya cari itu sekelas kecamatan, kan berarti kan kecamatan. Iya. Itu yang bikin acara seperti ini kayaknya belum nemu saya pertama. Ini ide gila itu teman saya. Ide gila dari mana gitu ininya? Dia kadang-kadang siapa penemu lampu itu Thomas Alva Edison. Iya. Itu pertama disebut orang gila. Iya benar. Nabi Muhammad Rasulullah kita disebut gila. Iya. Jadi emang kadang-kadang kita harus membuat sebuah kegilaan untuk memajukan sebuah wilayah. Oh iya. Sesudah festival rakyat itu atau festival mancak istimewa itu, kemudian diikuti sebuah tempat namanya Demangku miliknya Pak Iman Aryadi. Sekarang mancak viral. Orang mulai searching itu mancak di mana sih? Nah, teman-temannya John itu ketika John share misalnya di Instagram, di media sosial ini mancak sebelah mana? Orang sudah mulai bertanya begitu gitu. Memang ini apa ya? Sebuah ide itu barangkali pada masanya disebut gila. Tetapi nanti ketika sudah berjalan beberapa periode sesudahnya orang benar berarti orang ini sebetulnya dia menghadirkan sesuatu yang baru, tetapi karena itu berbeda dengan lingkungan, dengan pemikiran orang, disebut sajalah ini gila. Iya. Tapi pejabat gini, sebelumnya udah pernah belum ini ngadain? Belum pernah. Ya itu makanya jadi kita waduh. Jadi festival Mancak istimewa itu dengan menghadirkan rock di Mancak itu baru pertama kali itu kemarin. Tetapi pasca itu, kalau seluruh wilayah Kabupaten Serang dari timur, barat, utara, selatan kemudian mengetahui ada satu peristiwa besar, ada satu event di Mancak dengan kapasitas panggung seperti konser begitu, itu ya. Itu akhirnya mereka ternyata masyarakat Mancak bisa menerima ya jenis musik begini gitu tuh. Bayangin John menyanyikan lagu AC/DC Back in Black. Nah itu orang Mancak nggak tahu ngerti nggak tahu. Makanya kan saya juga ini luar biasa Indonesia. Kalau Anyer biasa lah ya, kalau Anyer sudah mulai gitu ada reggae, kemudian teman-teman komunitas juga banyak sekali di sini kan. Tapi Mancak itu yang memang stigmanya daerahnya daerah santri, kita hadirkan musik rock dengan kapasitas presentasi seperti itu, lightingnya sampai berapa kilometer, itu sesuatu yang baru. Tetapi akhirnya kemudian membuat orang mencari ini Mancak ini di mana sebetulnya. Gitu. Pertama bukan mencari dulu, membuat orang nggak percaya dulu kali Pak Camat. Karena saya pernah ngupload video konsernya Bang John itu di mana itu di Mancak, nggak ada yang percaya. Nggak ada percaya, masa sih itu di Mancak? Karena memang aneh lah gitu. Iya. Dan sekarang nih beberapa kalangan di Mancak itu mulai bertanya 2023 apakah akan ada lagi festival Mancak ini. Oh iya, dia harus saya bilang nggak tahu gimana nanti ada. Jangan nggak tahu pemirsa, saya tanya jawab dia tahu kan. Nggak tahu saya bilang gitu kan, karena sekarang saya sudah menghapus batas itu. Saya sudah bukan milik lagi Anyer, sudah bukan milik lagi Mancak. Saya sudah milik semua orang sekarang ini. Oh iya. Kalau bisa mah seluruh itu bikin ini. Seluruh itu ya. Siap. Jadi saya akan terus berkarya dengan John, dengan banyak talent yang ada di ORR nanti. Gitu. Entah bentuknya seperti apa saya tidak bisa jelaskan saat ini. Tapi kami akan terus berkiprah gitu, untuk membesarkan musik di Kabupaten Serang dan Cilegon atau umumnya di Banten ini. Wah, luar biasa. Makanya jangan kita bilang membisirkan
kayaknya percaya saya. Weh, itu coba tampil nih manu ngerti apa jadi kita kan pun waduh jadi kita. Kok kita di sini ya kalau di musik perlu nih konon. Karena gini, kalau dulu saya aja sempat pernah cerita itu bahwa saya harus di Jakarta keluar. Namun aja Bang Pak Camat bisa ngadain di sini istilahnya mengembangkan. Boys, luar biasa lah, jempol papat kacung kabel konon. Nah, terus Bang John nih. Setelah album, bukan album ya, single ini ya. Single. Iya. Setelah single ini rencana mau single lagi apa gimana? Ya, harapannya memang semacam itu ya. Tapi kalau untuk berikutnya kita belum sampai menggambarkan seperti apa. Iya. Yang jelas langkah awal kita selesaikan dulu nih biar Benar. sampai detik ini alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Betul bisa. Karena kalau untuk menggambarkan kita harus butuh Iya, dulu, ya kan, betul. kita gambar dulu, Banyak segala pertimbangan macam. ya. Bener-bener. Betul. Ya lanjut. Berapa jam lagi nih ya? Masih terus saya ngomong ini. Dan sekarang waktunya nih para media terus mau pada nongol nih. Kapan bangun nih waktu akan berbincang-bincang? Sekarang waktunya berbincang-bincang dengan media. Terima kasih Bang apa? Ya, Bang. ya, itu aja. Ya, oke. Ya, ini berkaitan dengan single ya, Bang John. Bang John, apakah yang pertama Bang John mengenai single ini ciptaan dari teman atau kolaborasi Bang? Dan liriknya ini terinspirasi dari apa, ya kan? Sehingga bisa tercipta Ya Rahman Ya Rahim. Apakah ini hanya singkat dalam waktu mungkin nggak lama sehingga tercipta lagu Ya Rahman Ya Rahim ini? Terus yang kedua, kesulitannya mengenai pembuatan lagu ini seperti apa gitu. Nah, berikutnya ke Pak Erwin ya. Pak Erwin ini selaku pemegang ya untuk Bang John ya, Bang John. Ini upaya apa aja saja yang dilakukan ya? Kalau yang pertama mungkin di Banten sudah visit ke radio-radio. Kalau untuk nasional seperti apa Bang? Lalu ke depan bakal seperti apa dengan Bang John Project ini Bang? Itu aja. Makasih. Untuk lagu Ya Rahman Ya Rahim, pencipta lagu dari teman saya ya namanya Bengki Hermawan. Beliau seorang musisi juga di Jakarta, masih aktif sebagai guru kesenian di IKJ. Untuk mengenai isi dari lagu ini ya sebenarnya kita mengingat karena selama kita bergelut di dunia musik ya, dari satu tempat ke tempat yang lain kita memang terlena artinya bahwa kita itu lupa ya bahwa semuanya itu ada yang menciptakan, semua ada yang menggerakkan gitu. Untuk kesulitan proses lagu ini sebenarnya nggak terlalu sulit karena sebelum 3 bulan kita mau penggarapan, 1 bulan ya malah penggarapan ya, memang lagu ini sudah ada, sudah pernah saya buat bersama temanku ini Bengki ya, cuman memang masih mentah. Nah ketika saya masuk ke ORR ya, aku sampai musyawarah sama Bang Erwin, kalau memang lagu ini bagus, naikin, ayo kita garap, kita pakai lagu ini. Saya sudah izin sama yang pencipta, oh silakan. Akhirnya kita berembuk ya, selama ini dalam 1 bulan kita garap ya. Kita melibatkan juga musisi-musisi dari Banten ya. Kita mastering sampai titik terakhir ini, melibatkan banyak teman musisi termasuk dari TKD ya, atas ini Bang Heru. Begitu. Saya sering bicara ke John. Saya bilang, kenapa Tuhan mempertemukan kita pada usia saat ini? Andai kata John ini ketemu dengan saya di usia 30 tahunan saja, mungkin banyak hal yang bisa kita perbuat untuk karir John, untuk saya, dan untuk masyarakat. Tetapi kita itu ingin dikenang oleh orang karena hasil karya kita. Nah,
seorang penyanyi ditandainya menjadi seseorang yang akan dikenang itu lewat karyanya. Oleh karena itu saya bilang, John, kita akan mencoba untuk membuat produk, memproduksi album gitu ya. Tetapi dalam masa yang begitu pendek seperti ini, itu produktivitas kita itu tidak seperti anak-anak usia 20 sekian gitu ya. Bagaimanapun usia itu berpengaruh terhadap kualitas suara. Oleh karenanya ya akhirnya saya bersepakat dengan John, ya bismillah sajalah Bang, kita akan mulai sebuah proyek. Tetapi kita akan mencoba ini secara profesional, bukan hanya senang-senang kemudian tidak mempertimbangkan aspek bisnisnya dan lain-lain. Ketika John pertama kali datang ke saya sudah bilang begini, hari ini kamu datang ke saya, tetapi saya akan kembalikan kamu ke Jakarta dengan performa John yang baru. Ketika John datang ke saya tanpa produk, tanpa karya, tetapi nanti John akan masuk kembali ke Jakarta itu, bermain lagi di wilayah Jakarta yang menjadi barometernya musik Indonesia. Itu dengan presentasi John yang berbeda gitu. Dia sudah punya karya, dia sudah dikenal orang dengan cukup luas gitu kan. Sehingga label musisi dan artis yang selama ini disandang oleh John kemana-mana tetapi tidak bisa menampilkan karyanya sendiri, itu kemudian berubah total. Nah, John ini saat ini juga sudah mulai disentuh kemarin itu oleh Aston ya John. Aston sudah menawarkan kalau John akan menjadi performer tapi untuk event-event besar. Kalau reguler tidak ngambil lagi. Artinya ketika event yang besar itu kemudian diperoleh oleh Aston, maka artis yang akan masuk ke sana salah satunya John. Nah, ini yang kemudian menjadi PR baru lagi. Maka beberapa hari yang lalu saya dengan John ngobrol berdua di ORR. Saya bilang, John, kalau kita sukses dengan proyek ini, dengan ORR, maka satu hal yang saya tidak ingin kamu lupakan adalah bagaimana kamu memulai kesuksesan ini. Karena banyak orang yang terlibat membesarkan nama kamu, yang kemudian mengangkat kamu, dan kamu kembali ke Jakarta dengan satu kebanggaan. Ya kira-kira begitulah grand design-nya. Tetapi sepanjang ini saya ingin agar talent-talent muda, talent-talent baru yang ada di wilayah Banten ini kemudian ikut terangkat. Makanya saya bilang kalau kita mau sukses, maka marilah kita sukses bersama-sama. Jangan tinggalkan orang lain yang sudah membantu kita dan kita kemudian terbuai dengan kehidupan kita yang baru. Karena nih ketika kita dalam posisi yang susah, biasanya kita butuh orang lain kan. Tetapi ketika kita sudah maju, kita sudah sukses, kita mudah sekali melupakan orang lain. Ini saya nggak mau sebenarnya. Biarkan adik-adik kita, junior-junior kita belajar dari kita berdua, tetapi untuk menjadi seseorang yang mungkin melebihi kita berdua gitu. Nah, ini yang kemudian idealisme yang ingin kita capai dari ORR itu gitu. Masuk ke dalam saluran-saluran promosi yang berbayar ya. Di beberapa media yang berkaitan dengan musik kemudian itu bisa menghasilkan seperti Juke, Spotify gitu, itu kita sudah masuk. Sehingga harapannya ketika media-media ini kita masuki, maka orang mengenal John bukan hanya wilayah Banten saja, tetapi seluruh wilayah Republik Indonesia, bahkan mungkin luar negeri. Nah, itu yang memang saat ini efektif dilakukan. Selain itu memang kita juga mencoba untuk memperbanyak off-air. Karena sekarang itu untuk masuk ke gelanggang on-air itu seseorang harus punya daya tarik tersendiri gitu ya. Dia tiba-tiba viral di media sosial, kemudian dia bisa masuk on-air. Tapi bagi mereka-mereka yang berjuang dari nol, kemudian dia dari panggung ke panggung, itu kecil sekali kemungkinannya, kecuali dia punya sesuatu yang berbeda dengan orang lain.
selebihnya itu keputusan Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi upaya-upaya kita sebagai sebuah manajemen mengangkat John Barhain dan mungkin banyak talent-talent yang lain yang belum terungkap saat ini. Karena saya juga lihat beberapa beberapa video-video buatan anak-anak lokal Anyer itu, mereka bagus sekali, cuman kesempatan yang belum ada gitu. Saya ingin menghadirkan kesempatan itu bagi mereka-mereka. Walaupun mereka tidak mencapai batas maksimal prestasinya, minimal dia bisa mengembangkan dirinya dari sesuatu yang dia sukai. Gitu kira-kira. Bu Ya Rohman yang Rohim kedepannya seperti apa Bang John? Kalian sama Bang Erwin juga tanggapannya? Bisa diterima di semua kalangan masyarakat ya. Sekali lagi bisa berkah buat saya dan berkah untuk semuanya gitu. Ya, terima kasih. Untuk Bang Erwin juga, harapan kedepannya untuk single Ya Rohman Ya Rohim ini seperti apa Bang? Ya sama ya. Jadi setiap orang pasti punya harapan yang baik lah, pasti punya doa yang baik. Nah, saya berdoa dan berharap semoga single ini kemudian bisa membawa kebaikan, bukan hanya untuk John, bukan hanya untuk saya, tapi semua orang yang kemudian mengikuti dan menikmati lagu ini. Karena ya musik itu bicaranya apa ya, selera, bicaranya batiniah lah. Sehingga ya kita berharap mudah-mudahan orang kemudian terhibur, orang senang gitu ya, dan menantikan selalu nih karya-karya John Barhain selanjutnya. Itu yang saya selalu doakan gitu ya. Kali ini saya mau tanya ke Mama nih. Karena kayaknya jawabannya rame nih kalau. Weh, gak bisa lah saya gimana sih? Weh, gimana? Jadi gini Bang, saya udah jadi-jadinya loh. dengar selentingan nih, Bang John ini kayaknya mau collab sama Mama Yai. Oh, itu bukan dengar-dengar ya. Apakah memang Mama Yai juga rocker apa penyanyi apa gimana Pak? Jadi gini, untuk siapa namanya? Nanti dijawabnya orang lagi nanya. Oh, masih nanya. Masih nanya. Bener nggak gitu? Karena saya ini fans beratnya Mama gitu, sama Bang John juga. Tadi aja lagi di situ tuh ya, ada yang nyamperin ke Mama. Itu ini siapa ini? Ma, itu siapa? Nggak tahu katanya. Waduh. Jadi itu bener nggak tuh kabar itu? Karena dari udah mengudara gitu kabarnya bahwa Mama itu akan kolaborasi dengan John, apa lagu religi atau lagu apa nih nantinya? Apa lagunya sudah dipersiapkan atau mau menciptakan lagu baru gitu? Itu saja. Itu saja. Oke, silakan dijawab. Kalau saya singkat saja, karena kan kalau nggak kenal katanya nggak sayang. Sekalian biar dipublish, saya mau nanya terkait nama John Barhain. Bisa diceritakan mungkin secara historinya seperti apa gitu Bang John, biar kita lebih cinta lagi ke Bang John Barhain gitu. Terima kasih. Nama aslinya? Ya, cerita nama John Barhainnya aja gitu. Kalau John sendiri itu memang nama jalan dulu ya, sebelum berkecimpung terlalu intinya di dunia musik. Itu panggilan dari remaja ya, John kayaknya sampai sekarang. Nah, kalau untuk Barhain sendiri itu sebenarnya nama paduan dari orang tua. Bar itu Bari ya, bapakku namanya Bari, so Bari dipanggil Bari. Nah, kalau untuk Hain itu nama ibu. Ibuku lahir di tahun Marhain gitu. Jadi dipadu sama orang tua jadinya Barhain gitu. Ya, jadi memang nama asli kalau Barhain gitu. Begitu singkatnya. Jadi mau saya meluruskan sedikit. Siapa tadi namanya nih? Jenal, mau lurusin aja. Kata Jenal, tak kenal maka tak sayang katanya. Itu salah besar ya. Karena kalau tak kenal maka tak sayang, ikut bubar kabeh bahkan. Bubar semua. Rumah tangga ini bubar karena begitu kenal sayang, ya kan? Yang betul adalah tak kenal maka tak tahu. Itu yang benar ya. Mulai hari ini jangan dipakai itu tak kenal maka tak sayang. Iya. Semua orang itu
salah kaprah semua. ya. Berhubung saya mau ngomongnya teriak-teriak yang kedengeran, makanya tak kenal maka tak tahu. Awas, aja tak sayang, main sayang baik. Barang rapi uang sayang-sayangan, bukan bahayu. Itu sebetulnya bukan kabar ya sebetulnya. Itu adalah pengumuman sebetulnya, bukan kabar bukan. Bahwa kebetulan saya punya lagu yang nama judulnya itu Jawara Ngopi pemirsa. Jawara Ngopi itu adalah sebuah lagu. Lagunya ada di Jawara Ngopi pemirsa. Lah mentakan yang saya ini mau teker udah kali. Nanti lihat aja, dengerin dari lagumu, dilihat akan nonton TV, dilihatin gitu. Jadi sekali lagi untuk lagu itu dengerin ya. Nanti dengerin kolaborasi saya dengan Bang John dalam judul Jawara Ngopi. Lawas orang baik remeh ini benar nih. Ku basuh raga ini dan bersujud meminta ampunanmu.